Kasus kali ini yaitu hilangnya Natalee Holloway, seorang wanita Amerika berusia 18 tahun yang menghilang secara misterius, menjadi berita internasional setelah dia menghilang pada tanggal 30 Mei 2005 menjelang akhir perjalanan kelulusan sekolah menengah ke Aruba di Karibia. Holloway tinggal di Mountain Brook, Alabama dan lulus dari Mountain Brook High School pada 24 Mei 2005, beberapa hari sebelum perjalanan. Natalee Ann Holloway lahir pada tanggal 21 Oktober 1986 dan dia merupakan anak pertama dari dua bersaudara yang lahir dari pasangan Dave dan Elizabeth Holloway. Orang tuanya bercerai pada tahun 1993 dan dia serta adik laki-lakinya Matthew dibesarkan oleh ibu mereka. Pada tahun 2000, Beth menikah dengan George, seorang pengusaha terkemuka di Alabama, dan keluarganya pindah ke Mountain Brook, Alabama. Holloway lulus dengan pujian pada Mei 2005 dari Mountain Brook High School yang terletak di pinggiran kota Birmingham yang kaya. Dia adalah anggota masyarakat kehormatan nasional dan regu tari sekolah dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Holloway dijadwalkan untuk menghadiri Universitas Alabama dengan beasiswa penuh, di mana dia berencana untuk mengejar trek pramedis. Pada saat putrinya menghilang, Dave Holloway adalah agen asuransi untuk State Farm di Meridian, Mississippi. Sementara Beth Tweety dipekerjakan oleh Mountain Brook School System. Pada saat menghilangnya Natalee Holloway, pada hari Kamis 26 Mei 2005, ia dan 124 rekan lulusan SMA Mountain Brook tiba di Aruba untuk perjalanan kelulusan tidak resmi selama 5 hari. Para remaja itu ditemani oleh 7 orang pendamping. Menurut guru dan pendamping Bob Plummer, pendamping bertemu dengan siswa setiap hari untuk memastikan semua baik-baik saja. Jody Bierman yang mengatur perjalanan tersebut menyatakan pendamping tidak seharusnya mengikuti setiap gerakan mereka. Komisaris Polisi Gerald Dompik yang memimpin penyelidikan dari pertengahan 2005 hingga 2006 menyatakan bahwa siswa Mountain Brook terlibat dalam pesta liar, banyak minum, banyak berpindah kamar setiap malam. Menurut teman-teman Natalee, ia selalu minum sepanjang hari dan memiliki kebiasaan setiap pagi dengan minum koktail dan begitu banyak minum sehingga Natalee tidak muncul untuk sarapan 2 kali. 2 teman sekelas Holloway, Liz Change dan Claire Freeman, setuju bahwa minum itu agak berlebihan. Holloway terakhir terlihat oleh teman-teman sekelasnya sekitar pukul 1.30 pada hari Senin 30 Mei saat dia meninggalkan bar Orange Estate dan klub malam Carlos Charles. Dia pergi dengan mobil bersama Joran van der Sloot yang berusia 17 tahun yang merupakan seorang siswa kehormatan Belanda yang tinggal di Aruba dan menghadiri sekolah internasional Aruba, dan 2 teman lainnya yang bernama Deepak Kalpu yaitu pemilik mobil dan Satish Kalpu yang berusia 18 tahun. Holloway dijadwalkan untuk terbang pulang pada hari itu, tapi dia tidak muncul untuk penerbangan kembalinya. Kopernya yang dikemas dan paspornya ditemukan di kamar Holiday Inn-nya. Otoritas Aruba memulai pencarian Holloway di seluruh pulau dan perairan sekitarnya tetapi tidak menemukannya. Segera setelah penerbangan Holloway yang tidak terjawab, ibu dan ayah tirinya terbang bersama teman-temannya ke Aruba dengan jet pribadi. Dalam waktu 4 jam setelah mendarat di pulau itu, keluarga Tweety menyerahkan nama dan alamat van der Sloot kepada polisi Aruban yang merupakan orang yang bersama Holloway meninggalkan klub malam. Beth menyatakan bahwa nama lengkap van der Sloot diberikan kepadanya oleh manajer malam di Holiday Inn yang konon mengenalinya dalam rekaman video. Keluarga Tweety dan teman-teman mereka pergi ke rumah van der Sloot dengan 2 polisi Aruban untuk mencari Holloway. Van der Sloot awalnya menyangkal mengetahui nama Holloway, tetapi dia kemudian menceritakan kisah yang dikuatkan oleh Deepak Kalpu yang hadir di rumah. Van der Sloot menceritakan bahwa mereka mengantar Holloway ke area mercusuar California di pantai Arashi karena dia ingin melihat hiu. Mereka kemudian menurunkan Holloway di hotelnya sekitar pukul 2 pagi. Menurut Van der Sloot, Holloway jatuh saat dia keluar dari mobil tetapi menolak bantuannya. Dia menyatakan bahwa saat dia dan Kalpu sedang mengemudi, Holloway didekati oleh seorang pria berkulit gelap dengan kemeja hitam mirip dengan yang dikenakan oleh penjaga keamanan. Upaya pencarian dan penyelamatan Holloway segera dimulai.
Ratusan sukarelawan dari Aruba dan Amerika Serikat bergabung dalam upaya tersebut. Pada hari-hari pertama pencarian, pemerintah Aruba memberikan hari libur kepada ribuan pegawai negeri untuk berpartisipasi dalam upaya penyelamatan. 50 marinir Belanda melakukan pencarian ekstensif di garis pantai. Bank Aruba mengumpulkan 20.000 US dollar dan memberikan dukungan lain untuk membantu tim pencari sukarelawan. Beth Tweety diberikan perumahan awalnya di Holiday Inn di mana dia secara kebetulan tinggal di kamar yang sama yang ditempati putrinya. Dia kemudian tinggal di kamar presiden di Hotel Wyndham terdekat. Laporan menunjukkan bahwa Holloway tidak muncul di rekaman kamera pengintai malam hari di lobi hotel. Namun, Tweety telah membuat berbagai pernyataan tentang apakah kamera beroperasi malam itu. Menurut pernyataan 19 April 2006 yang dibuat oleh Tweety, kamera video di Holiday Inn tidak berfungsi pada malam Holloway menghilang. Tweety telah membuat pernyataan lain yang menunjukkan bahwa mereka bekerja dan telah menyatakannya dalam bukunya. Komisaris polisi Jan van der Straeten, kepala penyelidikan awal sampai pensiun tahun 2005, mengatakan bahwa Holloway tidak harus melalui lobi untuk kembali ke kamarnya. Pencarian bukti fisik dilakukan secara ekstensif dan kadang-kadang mengarah pada petunjuk palsu. Misalnya, sampel darah yang mungkin diambil dari mobil di Pakalpu diuji tetapi dipastikan bukan darah. Penegakan hukum Amerika bekerja sama secara substansial dengan otoritas Aruba sejak hari-hari awal penyelidikan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Condoleezza Rice menyatakan kepada wartawan bahwa Amerika Serikat terus-menerus berhubungan dengan pihak berwenang Aruban. Pada tanggal 5 Juni, polisi Aruban menahan Nick John dan Abraham Jones, mantan penjaga keamanan dari Hotel Allegro terdekat, yang kemudian ditutup untuk renovasi karena dicurigai melakukan pembunuhan dan penculikan. Pihak berwenang tidak pernah secara resmi mengungkapkan alasan penangkapan mereka, tetapi menurut laporan berita, pernyataan yang dibuat oleh Van der Sloot dan Kalpu bersaudara mungkin menjadi faktor dalam penangkapan mereka. Laporan juga menunjukkan bahwa dua mantan penjaga itu dikenal sering bepergian ke hotel untuk menjemput wanita, dan setidaknya salah satu dari mereka memiliki insiden sebelumnya dengan penegak hukum. John dan Jonas dibebaskan pada 13 Juni tanpa dituntut. Pada tanggal 9 Juni, Van der Sloot dan Kalpu bersaudara ditangkap atas dugaan penculikan dan pembunuhan Holloway. Undang-undang Aruban mengizinkan penyelidik untuk melakukan penangkapan berdasarkan kecurigaan yang serius. Untuk terus menahan tersangka, beban pembuktian yang meningkat harus dipenuhi pada tinjauan berkala. Menurut Dompik, fokus penyelidikan berpusat pada ketiga tersangka ini dari get-go. Dompik menyatakan bahwa pengamatan ketat terhadap ketiga pria itu dimulai 3 hari setelah Holloway dilaporkan hilang. Saat investigasi berlanjut, David Cruz, juru bicara Menteri Kehakiman Aruban, secara keliru mengindikasikan pada 11 Juni bahwa Holloway telah meninggal dan bahwa pihak berwenang mengetahui lokasi tubuhnya. Cruz kemudian mencabut pernyataan itu dengan mengatakan bahwa dia adalah korban dari kampanye informasi yang salah. Malam itu, Dompik menuduh Associated Press bahwa salah satu pemuda yang ditahan mengakui sesuatu yang buruk terjadi pada Holloway setelah para tersangka membawanya ke pantai dan bahwa tersangka memimpin polisi ke tempat kejadian. Keesokan paginya, juru bicara kejaksaan Vivian van der Biezen menolak untuk mengkonfirmasi atau menyangkal tuduhan tersebut, hanya menyatakan bahwa penyelidikan berada pada saat yang sangat penting. Pada 17 Juni, orang ke-6 yang kemudian diidentifikasi sebagai disc jockey Steve Gregory Cross juga ditangkap. Van der Straeten mengatakan kepada media bahwa Cross ditahan berdasarkan informasi dari salah satu dari 3 tahanan lainnya. Pada tanggal 22 Juni, polisi Aruban menahan ayah Van der Sloot, Paulus van der Sloot, untuk diinterogasi. Dia ditangkap pada hari yang sama. Baik Paulus maupun Cross diperintahkan untuk dibebaskan pada 26 Juni. Pada 4 Juli, Angkatan Udara Kerajaan Belanda mengerahkan 3 pesawat F-16 yang dilengkapi dengan sensor inframerah untuk membantu pencarian, tetapi hasilnya kosong. Pada bulan Maret 2006 dilaporkan bahwa foto satelit sedang dibandingkan dengan foto yang diambil baru-baru ini mungkin dari F-16 dalam upaya untuk menemukan pergeseran tak terduga dari tanah yang mungkin kuburan Holloway.
Itulah bagian pertama dari kisah Natalie Holloway, dan saya akan membuat bagian kedua di next video.